Bahkan manusia pun butuh sinar matahari sesekali. Meskipun aku menikmati menghabiskan beberapa hari terakhir di kamarku, aku bisa merasakan energiku perlahan terkuras habis. Ya, ini akan menjadi tempat yang lebih produktif untuk memikirkan tindakan balasan terhadap rencana ayah. Marilyn menyela pikiranku. Bukankah bunga-bunga itu sangat cantik, Lady? Ah, iya. Meski aku menjawabnya singkat, Marilyn menatapku dengan sabar dan berkata, "Bunganya cantik, tapi Anda lebih cantik lagi, Lady." Agak merepotkan bagi Marilyn untuk mengikutiku dan menghujaniku dengan pujian yang tidak masuk akal. Dia aneh akhir-akhir ini. Apakah dia terlalu banyak bekerja? Saat aku merenungkan apakah aku harus memberinya liburan, aku menemukan bangku di sisi taman dan duduk. Biar aku pikirkan masalah ini dulu. Tinggal 2 hari lagi sampai ayah kembali. Meskipun kupikir itu hanya 2 hari, itu sudah cukup waktu bagiku untuk merumuskan rencana. Akan terlihat aneh jika aku hanya menatap ke langit. Jadi aku membuka buku yang kubawa. Aku membawa buku taktik militer. Meskipun sangat menghibur, aku tidak dalam situasi terbaik untuk membaca buku yang direkomendasikan ayahku. "Ah, apakah Anda akan membaca buku, Lady?" Marilyn menatapku dengan mata terbelalak, seolah-olah itu adalah hal yang aneh bagiku untuk melakukan sesuatu di luar. "Iya, ini cocok untuk menghabiskan waktu sendirian." Marilyn memperhatikanku, lalu menundukkan kepalanya. "Tapi Lady, aku akan masuk ke dalam setelah selesai, jadi sekarang kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu." Aku berkata dengan sopan. Tidak ingin langsung menyuruhnya untuk meninggalkanku sendiri agar aku bisa membaca dengan tenang. Pada saat itu, seseorang berbicara. Suara itu familiar, tetapi aku tidak menyangka akan mendengarnya. "Jubilian?" Mendengar namaku, aku refleks menoleh ke arah pembicara. Ayahku, yang kuharapkan akan kembali 2 hari kemudian, berdiri di hadapanku. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tetap tenang dan berkata, "Selamat datang kembali, Ayah." Dia menatapku saat aku berusaha keras menyusun kata-kataku. "Terima kasih," katanya akhirnya. "Kamu pasti lelah setelah latihan. Kenapa Ayah tidak istirahat saja?" Aku mulai bangkit dari bangku agar tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tetapi dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. "Tidak, ada sesuatu yang perlu kukatakan sekarang." Aku mengamatinya dengan mata gemetar dan menyadari kesulitanku. "Jubilian," kata ayahku, sambil menatapku dengan mata dingin. Aku bersiap untuk kata-katanya selanjutnya. Dia butuh waktu untuk langsung ke pokok bahasan. Sudah jelas apa yang ingin dia bicarakan. Ketika aku memutuskan untuk mengalihkan topik dari daftar pernikahan, ayahku melepaskan tangannya dari bahuku. "Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian," katanya pelan. Aku ragu apakah aku mendengarnya dengan benar. Apa maksudnya? Dia bahkan tidak menyebut siapa orang yang tidak akan meninggalkanku. Tetapi aku segera dapat memikirkan berbagai penjelasan. Apakah dia akan terus mengawasiku supaya aku tidak bisa kabur dari pernikahan ini? Saat membayangkan kemungkinan itu, aku menatapnya dengan bingung. Dia menatapku dan bertanya, "Apakah kamu sudah makan malam?" "Belum," jawabku jujur atas pertanyaannya yang tiba-tiba itu. Ayahku mengernyitkan alisnya. "Jika kamu terus melewatkan makan, kamu akan pingsan lagi." Sepertinya dia khawatir padaku, tetapi aku lebih tahu. Jika aku terus pingsan, akan sulit untuk menikahkanku dengan putra mahkota. Dia hanya aku ingin dalam kondisi prima untuk menikah. Apakah aku harus pingsan di sebuah acara sosial untuk merusak rencananya? Kedengarannya seperti dia akan menghukumku jika aku melakukannya, jadi aku membuang ide itu. Mungkin dia akan membatasi untuk apa yang bisa kulakukan. Saat aku meratapi diriku sendiri karena menjadi penjahat dalam novel ini, ayahku memegang tanganku. "Ayo makan." Aku tidak lapar karena semua makanan ringan yang kumakan sebelumnya.
Tetapi aku tidak menolaknya karena khawatir dia akan marah. Aku harus makan malam bersamanya untuk menghindari masalah. Aku meyakinkan diriku untuk memegang tangan ayahku. Meskipun ia kejam karena mencoba menikahkanku dengan seorang pangeran tiran, tangannya besar dan hangat. Saat aku kecil, aku sering mengikutinya kemana-mana hanya karena aku ingin memegang tangannya. Lucu juga bahwa aku tidak bisa memegang tangannya saat aku sangat menginginkannya. Tetapi sekarang, aku bisa melakukannya karena aku telah melepaskan semua keterikatan yang masih ada. Ia tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Aku membiarkannya menuntunku ke ruang makan. Waktu yang kami perlukan untuk sampai di sana terasa lebih lama dari biasanya. Duduk, ini benar-benar aneh, pikirku sambil mengikuti perintahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku makan malam dengan ayahku, kami biasanya tidak berbicara saat makan. Keheningan kami begitu mengakar sehingga aku tidak merasa canggung. Tetapi hari ini berbeda, karena aku mengantisipasi apa yang akan dia katakan. Ketika aku mendesah, ayahku berkata, "Aku dengar kamu akan pergi ke pesta minggu depan." Sudah jelas mengapa dia tiba-tiba menyinggung pesta ulang tahun Rose. Dia akan mengkritik keputusanku untuk pergi. Aku menenangkan pikiranku. "Iya," jawabku sambil tersenyum. "Aku diundang ke pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh Rosemary Arlo, putri terhormat Count Arlo." Ayahku mengangkat pisaunya dan dengan anggun mengiris stiknya. "Siapa yang akan menjadi pasanganmu?" Dalam buku yang diberikan ayahku, beberapa taktik dapat digunakan dalam percakapan. Salah satu metodenya adalah dengan mengganggu emosi lawan. Cara lain yang lebih umum adalah langsung pada intinya dan memastikan lawan tidak bisa melarikan diri. Dari semua metode, ayahku telah menggunakan metode umum itu kepadaku. Tidak akan menjadi masalah jika aku punya pasangan, tetapi masalahnya adalah aku belum punya pasangan. Bukannya aku tidak berusaha, meskipun lebih nyaman menyendiri, aku tidak ingin menonjol dalam lingkungan sosial aristokrat yang konservatif dan tertutup. Beberapa orang bahkan ingin menjadi pasanganku. Yang harus kulakukan hanyalah memilih satu. Namun, ada alasan mengapa aku tidak melakukannya. Setelah melihat daftar pernikahan, aku jadi begitu sibuk mencari cara untuk mengatasinya sehingga pikiranku benar-benar kosong. Aku tersenyum canggung pada ayahku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Aku mencoba menenangkan diriku terlebih dahulu. Jika aku menunjukkan tanda-tanda gelisah, ayah mungkin akan memanfaatkannya dan berbicara tentang daftar pernikahan. Aku tidak boleh panik dan menanggapi dengan tenang di saat-saat seperti ini. Ketika aku berhasil mengendalikan emosiku, aku berpura-pura tidak tahu. Aku belum memutuskan pasanganku," kataku. Ayah menatapku. Tatapannya yang jeli begitu tidak nyaman sehingga aku tiba-tiba kehilangan selera makan. Alih-alih menjadi gelisah, aku dengan santai berkata, "Ada beberapa orang yang mengirim surat meminta untuk menjadi pasanganku. Mereka semua hebat, jadi sulit untuk membuat keputusan." "Begitu," kata ayahku pelan setelah menatap beberapa saat. Suara peralatan makannya kembali terdengar. Apakah aku baru saja berhasil membela diri? Aku menghela nafas lega. Sisa makan malam itu diiringi serangkaian pertanyaan yang membingungkan dari ayahku. Tetapi selama dia tidak menyebutkan daftar pernikahan, itu bisa dianggap berhasil. Aku juga harus melihat surat-surat itu setelah aku selesai makan. Aku memutuskan untuk segera menghabiskan makananku. Jadi, aku bisa kembali ke kamarku dan mencari pasangan. "Jubilian," mendengar suaranya, aku menjadi gugup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mungkin akan menyebutkan daftar pernikahan. "Ya?" tanyaku. Tatapan tajamnya seakan mendesakku untuk segera menemui sang putra mahkota. Tanpa sadar, aku menelan ludah dan berusaha bernafas di tengah ketegangan yang mencekam. Saat ayahku terus menatapku, dia memotong sepotong daging panggangnya yang lezat dan menaruhnya di piringku. Kenapa tiba-tiba? Meskipun biasanya aku akan menolak, kali ini ada masalah. Dari semua makanan di piringnya, kenapa harus daging? Selama beberapa hari terakhir ini, aku tidak bisa makan dengan baik karena murid ayahku.
Para pelayan akan curiga jika aku meminta mereka membawakan 2 set peralatan makan. Jadi aku memesan makanan ringan. Akibatnya, aku jadi ingin makan daging. Masalahnya, aku tidak sanggup untuk tinggal satu ruangan dengan ayahku lebih lama lagi. Karena itu akan memperbesar kemungkinan dia akan menyebutkan daftar pernikahan. Aku harus menolak. Tekadku goyah saat aroma gurih stik itu tiba-tiba tercium di hidungku. Pasti akan meleleh di mulutku jika aku memakannya, kan? Saat aku sedang bimbang memikirkan apa yang harus kulakukan, ayahku berkata dengan tegas, "Makanlah." Karena dia menyuruhku makan, kurasa aku tidak punya pilihan lain. Dia mungkin akan marah pada aku jika aku tidak mendengarkan. Saat aku membuat keputusan ini, aku langsung menggigit stik tanpa ragu. Daging yang lembut langsung meleleh di mulutku, mengeluarkan sari yang kaya rasa. Rasanya persis seperti yang kuinginkan selama beberapa hari terakhir. Meskipun aku sangat menikmati rasanya, masalahku belum berakhir di situ. Makanlah pelan-pelan, nanti kamu sakit. Ayahku adalah satu-satunya alasan aku jatuh sakit. Tetapi aku tidak berani mengatakannya kepadanya. Aku terus makan dengan tenang. Begitu selesai makan, aku pergi ke kamar dan memeriksa surat-surat yang kuterima. Ada satu dari putra Conrowain, Sir Boromir, dan satu lagi dari putra Marquis Crocus. Aku terkejut karena begitu banyak orang terhormat yang meminta untuk menjadi pasanganku. Awalnya itu tidak masuk akal, mengingat reputasi sosialku. Tetapi kemudian aku teringat statusku yang tinggi sebagai putri Sangduk. Banyak orang yang mencariku hanya untuk mendapatkan alasan untuk bertemu ayahku. Berkat ayahku, tidak akan begitu sulit untuk memilih pasangan. Sungguh ironis bahwa dialah alasan aku dapat terhindar dari kesulitan yang telah ia berikan kepadaku. Aku menghela nafas lega, bersemangat untuk akhirnya menyelesaikan masalah yang menyebalkan ini dalam memilih pasangan. Tapi siapa yang harus kupilih? Sebagai anggota Imperial Knights, Sir Boromir populer karena kemahirannya dalam menggunakan pedang, sopan santun, dan penampilannya yang rupawan. Kandidat lainnya, putra Conrowain, terkenal karena penampilannya yang rupawan. Kandidat terakhir, putra Marquis Crocus, adalah penerus keluarga kaya dan ternama. Ia juga akan memimpin Kementerian Luar Negeri di masa mendatang. Ketiga orang ini lebih berharga daripada reputasi sosialku yang buruk. Jika orang lain mendengar tentang dilemaku, mereka mungkin akan mengira aku sedang membual. Putra Marquis Crocus memang bertanya lebih dulu, tapi aku ingin seseorang yang paling tidak mungkin menimbulkan masalah di masa mendatang. Aku membuat keputusan lebih cepat dari yang kuduga. Tidak mungkin seseorang setampan dan cakap seperti putra Marquis Crocus akan meminta untuk menjadi pasanganku tanpa motif yang mendasarinya. Karena alasan ini, aku memilih putra Conrowain yang tidak memiliki apa-apa selain penampilannya, yang cukup tampan untuk dibandingkan dengan Mikhail. Pada akhirnya, yang terbaik adalah memiliki pasangan yang tampan. Aku memutuskan dan menulis surat kepada putra Conrowain, mengizinkannya untuk menjadikan aku sebagai pasangannya untuk acara pesta. Lalu aku memberikan suratnya kepada Marilyn. Hari ini sudah larut, jadi kirimkan saja besok. Baik, Lady. Sekarang setelah masalah ini terpecahkan, aku merasa lega karena ayahku tidak mengatakan apapun lagi kepadaku. Menulis surat itu dengan cepat menguras energiku. Ada hal lain yang harus kulakukan, tapi aku sangat mengantuk. Akhirnya, aku menyerah untuk tetap terjaga. Begitu aku berbaring di tempat tidur, aku langsung tertidur lelap.